Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat luas yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut, dan jalan itu adalah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam majlis pembacaan kitab Khusul Ma'mul fi syarhi mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, di mana karya buku ini adalah karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, salah satu dosen di Jamiah Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Kita pada pertemuan kali ini masuk pada pertemuan yang ke-8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Kita akan langsung mulai. Bismillah. Qala hafizahullah faslun mab'atsuhu sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, walamma aradallahu ta'ala rahmatal ibad. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin, dan juga karomah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutusnya ke alamin, kepada manusia, kepada seluruh dunia. Habbaba ilaihi al-khala. Ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri, suka menyepi, suka beruzlah, suka menyingkirkan dari keramaian kehidupan. Fakana yatahannas bi gharin khira. Maka dia kemudian yatahannas. Dia beribadah di gua Hira. Kama kana yasna'u dzalika muta'abbidu dzalika zaman. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahli ibadah pada masa itu, masa jahiliyah. Kama qala Abu Thalib fi qasidatihil masyhurah al-lamiyah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Thalib dalam qasidahnya yang masyhur yang disebut dengan qasidah lamiyah. Qasidah lamiyah itu salah satu potongan qasidahnya adalah wa thawra wa man arsa sabiran makanahu warakin libirrin fi khira'in wa nazili. Katanya Abu Thalib dalam qasidah lamiyahnya, wa thawr wa man arsa sabiran makanahu. Dan Thawr yaitu salah satu gunung ya, masyhur ya. Salah satu gunung yang masyhur. Wa man arsa sabiran, begitu juga yang menancapkan sabir, salah satu nama gunung juga di Mekah, yang menancapkan Thawr, yang meletakkan Thawr, dan yang menancapkan sabir makanahu, yang menancapkan tempat bagi sabir, meletakkan Thawr dan kemudian menancapkan sabir. Warakin libirrin fi khira, dan juga orang yang naik rokin, libirrin demi kebaikan, bukan demi dosa, fi khira'in, di mana kebaikan yang dilakukan itu di Hira, untuk beribadah di Hira. Kebaikan yang dimaksud insya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan syariatnya Nabi Ibrahim insya Allah. Wa nazili, begitu juga orang yang turun, yaitu turun dari Hira. Jadi memuji, sebagian penulis kemudian ada yang menafsirkan bahwa maksud dari bait syair dari Abu Thalib ini
Kita tahu Abu Thalib mati dalam kondisi sebagai orang kafir. Tapi lamiah ini itu bagus. Maknanya bagus dan sesuai ya. Sebagaimana nanti ada nukilan misalkan dari tentang Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib mati dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim ya. Tapi ada beberapa sikap misalkan ketika menghadapi Abraha yang menunjukkan sikap yang benar ya. Menunjukkan sikap yang benar. Kemudian sebagian orang kemudian, sebagian ulama yang menafsirkan bait syair ini, mereka menyebutkan bahwa Abu Thalib itu bersumpah dengan orang-orang yang mencari kebaikan dengan naik turun ke Gua Hira. Dengan naik dan turun ke Gua Hira. Taib. Sehingga yang naik salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembahasan ini itu menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di mana sebelum diutus itu suka menyendiri, suka beruzlah, suka kemudian bertahanus beribadah, dan ibadah yang dilakukan itu di Gua Hira. Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah kemudian mengatakan, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan dari perkataan Ibnu Katsir ini kemudian bisa kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, beliau mengatakan, syara al-musannifu rahimahullah fil hadits an bidayati bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Musannif rahimahullah, yaitu Ibnu Katsir, memulai pembicaraan tentang awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Wa ba'dzu ma taqaddamaha min hawadits, dan menyebutkan beberapa peristiwa, beberapa hal yang kemudian mendahului Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Jadi ada beberapa peristiwa tertentu itu menjadi muqaddimah sebelum Rasulullah SAW diutus untuk menjadi nabi. Salah satunya ini tadi, Rasulullah SAW itu suka untuk menyendiri di Gua Hira. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, wa hasilul amri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama danat sinnuhu minal arba'in habbaballahu ilaihil khulwata anin nas. Jadi kesimpulannya bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya sudah mendekati 40 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Muhammad itu cinta untuk beruzlah, menyendiri, untuk merenung ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari manusia dalam jangka waktu sekian lama, dalam jangka waktu tertentu untuk menyendiri, khusus untuk beribadah. Untuk sekian waktu kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yahtali kulla amin syahran. Maka setiap tahun itu menyendiri 1 bulan. Dalam setiap tahun menyendiri kemudian satu bulan. Baik. Kemudian batas 1 bulan ini itu yang disebutkan oleh banyak para ulama. Lalu kemudian 1 bulan ini apa bulan yang dimaksud? Ibnu Hajar rahimahullah menyebut bahwa 1 bulan yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersendiri di tempat tersebut, untuk beribadah di tempat tersebut, maka bulan tersebut yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ketika bulan Ramadan. Kemudian bighorin khira litta'abbud wa ta'ammul wa it'am. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad ketika itu di Gua Hira, maka yang dilakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk beribadah, kemudian tujuannya untuk ta'ammul, untuk kemudian mengamati dengan seksama, melihat kondisi masyarakat.
agar kemudian lebih tahu apa yang terjadi pada masyarakat. Agar kemudian nanti ada upaya untuk bisa memperbaiki keadaan tersebut. Begitu juga yang dilakukan adalah wa it'ami man yamurru bihi minal masakin. Ngasih makan orang miskin yang lewat di tempat tersebut. Orang miskin yang lewat kemudian dikasih. Sehingga menginginkan kebaikan. Rasulullah SAW menginginkan kebaikan, tinggal di sana dan fokus untuk ibadah. Wa sa'uridu ba'da qaulil hadis Aisyah fi wasfi khalwatihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi Hira. Dr. Hani Ahmad Fakih setelah ini akan menyebutkan hadis Aisyah yang menyebutkan bagaimana sifat khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Kemudian poin yang kedua, wa gharun Hira yaqa'u fi Jabalin Nur qariban min Makkah. Gua Hira itu terkena lokasinya berada di Jabal Nur. Terdapat di Jabal Nur qariban min Makkah dan dekat sekali posisinya dengan Makkah. Wa qad kanat Quraisyun taqsiduhu lit-ta'abbud bihi fil jahiliyah. Dulu orang Quraisy itu biasa datang ke sana untuk beribadah pada masa jahiliyah. Kama fi sirati Ibnu Ishaq, sebagaimana di sirahnya Ibnu Ishaq. An Ubaid bin Umair, dari Ubaid bin Umair bi isnadin sahihin mursal. Dari Ubaid bin Umair dengan sanad yang sahih, tetapi kemudian sanadnya mursal. Sehingga Gua Hira ini itu masyhur menjadi tempat tujuan orang beribadah sejak dulu. Kemudian beliau mengatakan wa yabdu anna tahannusa kana min baqaya dini Ibrahim allati dhallat fi Quraisyin ala tariqatil i'tikaf. Yang nampak katanya beliau bahwa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat siapa? Katanya beliau kana min baqaya dini Ibrahim, mengikuti sisa-sisa dari syariat Ibrahim. Karena syariatnya Ibrahim pada masa itu kemudian sudah tidak sempurna, banyak diselewengkan. Sehingga yang tersisa itu yang diketahui, maka dengan itulah kemudian Muhammad dan juga nanti beberapa orang itu beribadah dengan sisa-sisa agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan masih ada ya, dan sebagiannya itu masih ada, dan ini salah satunya dengan cara i'tikaf. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wala yurafu ala wajhi tahdid mata kana bad'u hadhil uzlah. Belum diketahui secara tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai beruzlah, mulai menyendiri itu sejak kapan? Belum diketahui. Baida annal majzuma bihi annaha kanat qurba bi'atsatihi. Tapi yang nampak bahwa hal tersebut itu dekat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan diutusnya Nabi. Ya, berapa tahun sebelum Nabi diutus. Kama dalla alaihi hadits Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain. Sebagaimana kemudian hadis Aisyah menunjukkan hal tersebut, di mana hadis Aisyah ini berada di dalam sahihain. Aisyah mengatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fil manam. Awal mula wahyu yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang soleh, mimpi ketika tidur, dan itu mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaki subhi. Maka tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi itu seperti falaki subhi, seperti subuh yang menyingsing, seperti subuh yang masuk. Tsumma khubbiba ilaihil khala. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan senang untuk kemudian berhalwat, untuk menyendiri, untuk hanya khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana yahlu bi ghairin khira fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud. Maka kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yahlu bi ghairin khira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyendiri di gua Hira. Fayatahannath fihi, lalu kemudian beribadah. Al-layali dzawatil adad, di mana kemudian beribadah beberapa hari qabla ayyanzi'a ila ahli, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali kepada keluarganya.
wa yatazawwad lidzalika, lalu kemudian bersiap dengan membawa bekal untuk tujuan tersebut. Sehingga tidak jelas kapan Rasulullah SAW mulai ada kecenderungan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian poin selanjutnya yang keempat, wa fi ikhtila'i sallallahu alaihi wasallam syahran min kulli amin wa huwa ma 'abbarat anhu Aisyah bil layali dzawatil adad dalilun ala dzarurati mura'atil i'tidal wal wasatiyat fil umuri kulliha bima fihi umurut ta'abbud. Katanya beliau Dr. Hanif Ahmad Faqih hafizahullah, beliau menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtila, menyendiri, berhalwat selama sebulan dari setiap tahun, wa huwa ma 'abbarat anhu Aisyah, dan ini yang kemudian disebutkan oleh Aisyah, bil layali dzawatil adad, beberapa lama, dalilun ala dzarurati mura'atil i'tidal. Ini menjadi bukti tentang pentingnya i'tidal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan itu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekian waktu, dan yang dilakukan itu kemudian satu bulan saja. Nah, ketika kemudian ibadah yang dilakukan itu satu bulan saja, katanya beliau, dalilun ala dzaruratil i'tidal wal wasatiyah fil umuri kulliha. Menjadi bukti pentingnya bersikap i'tidal. Bersikap kemudian pertengahan wal wasatiyah, kurang lebih sama ya. Bersikap pertengahan dalam semua perkara. Bersikap pertengahan dalam semua perkara, termasuk di dalamnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berlebihan. Maksudnya dia dalam butuh untuk menyendiri itu perlu. Tetapi kemudian tidak berlebihan. Karena yang dilakukan hanya sebulan ya. Hanya sebulan. Sisanya kemudian ya berbaur dengan manusia. Tidak menyendiri terus-menerus seperti itu, tidak. Baik. Falam yakun yahlu ayyaman qasiratan jiddan fil ghar wala ayyaman tawilatan jiddan. Jadi Rasulullah SAW di dalam gua tidak begitu lama, tidak juga begitu pendek. Tidak begitu pendek, tidak juga begitu lama. Jadi sebulan. Wa innama wasatan baina hadza wa dzaka. Tetapi kemudian pertengahan antara ini dan itu, antara berlebihan dan antara berkekurangan. Wa huwal hadyul ladzi istamarra alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi fi umuri kulliha. Dan itulah hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau konsisten di dalamnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus, beliau bersikap pertengahan. Kemudian poin yang kelima, kadzalika yu'khadhu min hadhil khulwah hajatul muslim ilal ikhtila bainal khin wal akhar khulwatun ijabiyah. Dari khulwat ini menunjukkan tentang pentingnya kebutuhan bagi seorang muslim untuk menyendiri. Kadang-kadang butuh menyendiri dengan khulwat yang positif ya. Dengan khulwat yang memang menyendiri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga di sisi lain, bahwa seorang muslim perlu menyisihkan waktunya untuk sendiri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat dirinya dan seterusnya. Tujuannya lita'ammul wa tafakkur wa taubah wa muraja'atun nafs wa tabassur fiha. Tujuannya untuk kemudian mengamati. Karena dengan menyendiri pikiran lebih tenang. Dia lebih fokus. Tujuannya juga untuk tafakkur kepada Allah. Wa taubah, bertaubat kepada Allah. Wa muraja'atun nafs, dan juga kemudian seperti introspeksi ya, melihat diri sendiri. Wa tabassur fiha, dan kemudian melihat jiwa manusia itu sendiri. Sehingga perlu untuk menyisihkan waktu menyendiri. Kemudian yang keenam, wa qasidatu Abi Thalib al-Lamiyah al-musyar ilaiha hiya min uyuni syi'r al-Arabi. Kasidah lamiyah, bait syair lamiyah yang kita sebutkan tadi, maka ini menjadi mata air dari syair Arab, menjadi syair Arab yang penting ya. Wa qad awradahal musannif bituliha fi tarikhihi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan lamiyah ini di tarikhnya, yaitu di Ibnu Katsir, dengan panjang ya. Wa qala anha, dan kemudian mengomentari bait syair ini, hadhihi qasidah azimah fasihah balighah jiddan.
kasidah ini agung. Kasidah ini itu kasidah yang fasih. Dan kasidah ini kasidah yang penuh kekuatan sisi balaghahnya. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, la yastati'u ayyakulaha illa man nusibat ilaihi. Tidak akan mampu untuk menggubahnya orang yang kecuali orang yang dinisbatkan kepadanya. Taib. Wa hiya afkhal min mu'allaqati sab', dan ini kemudian lebih jantan, lebih utama daripada misalkan mu'allaqatus sab'. Taib. Wa ablaghu fi ta'diyatil ma'na minha jami'an, dan qasidah ini itu lebih baligh, lebih kuat menyampaikan makna, lebih tepat menyampaikan makna jami'an, menyampaikan makna semuanya itu lebih kuat, lebih mampu, lebih bisa mewarnai. Makna yang disampaikan itu sangat dalam. Ini poin yang keenam kaitannya dengan kasidah tersebut. Kemudian waqad kana al-alam bi asrihi inda bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ishu fi dhulamin halik wa jahiliyatin jahla. Jadi dunia seisinya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi itu, maka mereka di dalam dhalam halik, di dalam kegelapan yang pekat. Wa jahiliyatin jahla, dan juga kemudian kebodohan dari masa jahiliyah. Wa madzahiru hadhil jahiliyah katsiratun jiddan. Dan penampakan dari kehidupan jahiliyah ini sangat nampak jelas. Misalkan di Arab. Fabiladul Arab fi dzalikal waqt ala sabilil mithal kana nasu fiha ya'budunal asnam. Ambil contoh negeri Arab. Di mana negeri Arab pada masa itu mereka menyembah patung. Wa yatasyaffa'una biha indallah, dan kemudian meminta syafaat dengan perantaranya patung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan patung sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yunkirunal ba'tsa wal alam. Wa kanu yunkirunal ba'ts wal yaumal akhir, dan mereka kemudian mengingkari hari akhir, hari kebangkitan, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir secara umum. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan juga mereka mengingkari hari akhir. Wa yaquluna in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa kanu yaz'amuna anal malaikata bidzatillah. Mereka menyangka bahwa kehidupan kami itu hanyalah kehidupan dunia. Mereka maksudnya mengingkari kehidupan akhirat. Namutu wa nahya, lalu kemudian kami hidup dan kami mati di dunia ini. Itu kata mereka. Wa kanu yaz'umuna anal malaikata banatullah, dan mereka kemudian dulu pernah menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, sampai berani mengatakan demikian. Wa annal jin syuraka lillah, dan jin adalah sekutu Allah Subhanahu wa taala, katanya mereka. Wa yatufuna bil ka'bati uratan, dan juga kemudian mereka yang biasa mereka lakukan bahwa mereka itu ketika tawaf di Ka'bah, mereka itu kemudian tidak pakai baju. Hadza fadlan an inkhirafatihimul ijtima'iyyah wal akhlaqiyah. Tambahkan lagi dari kerusakan yang ada ini dari sisi agama, itu kerusakan sosial dan juga kerusakan akhlak. Kakot it-tariq. Kerusakannya misalkan kemudian membegal. Wa idyanil fawahish, mendatangi dosa besar, yang terutama zina. Wa aqlil mayta. Begitu juga kemudian mereka biasa untuk makan bangkai. Wa'dul banat adalah mengubur anak wanita yang masih kecil hidup-hidup. Jadi masih hidup, itu kemudian langsung dikubur, kemudian sampai mati. Wa ghairu dzalika mimma yatulul haditsu anhu, dan lainnya yang kemudian sulit bagi kita untuk menyampaikan hadis-hadis itu secara memanjang ya. Sawa'un kana fi biladil Arab aw fi ghairiha minal buldan dzalikal waqt. Baik itu kisahnya berasal dari negeri Arab atau dari negeri-negeri Islam yang lain. Sehingga itu kondisi dunia pada masa tersebut. Hal ini penting untuk menggambarkan bahwa ketika nanti dakwah Islam, cahaya Islam itu masuk, itu perubahannya sangat jauh. Dan hal itu membawa kita untuk berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang kita terima. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, beliau hafizahullah melanjutkan, lakin hadhil inkhirafat wal masawi allati kana 'alaiha al-arab fi dzalikal waqt. Tetapi kemudian penyimpangan lalu keburukan yang mereka lakukan, la tamna'u min wujudi ba'dil fadhail, tidak menghalangi pada orang Arab itu ada beberapa keutamaan. Wal khisal al-hamidah fi, dan juga beberapa sifat yang terpuji. Kahub bisidq, seperti kemudian suka untuk jujur. Wasyahama,
punya harga diri ya. Asyahamah itu punya izzatun nafs, punya percaya diri. Kemudian wal anafa, anafa itu kemudian merasa punya harga diri, merasa punya kehormatan. Wal iba, saya belum paham maksudnya iba ini apa. Taib. Wasyuja'ah, lalu juga kemudian juga orang Arab itu secara umum punya keberanian. Lalu kemudian wassoroha, soroha itu terang-terangan. Mereka terang-terangan secara eksplisit. Ketika nggak suka ya nggak suka, ketika suka ya suka, mereka sampaikan apa adanya. Taib. Kemudian wa khimayatil mustajir. Begitu juga kemudian sikap lain yang bagus dari sisa-sisa orang Arab adalah khimayatul mustajir. Melindungi orang-orang yang minta tolong untuk dilindungi. Wa mustaghith, dan juga kemudian melindungi orang-orang yang hampir celaka lalu minta tolong. Menyelamatkan atau melindungi orang-orang yang hampir celaka lalu minta tolong. Ini istighotsah. Sehingga orang Arab pada secara umum ya mereka pada masa jahiliyah jelas sekali kekurangannya. Tetapi kemudian ketika mereka mulai menerima Islam, maka nampak apa sisi kebaikan mereka kemudian yang bagus itu semakin bagus ya. Karena kita tahu bahwa sisi jahiliyah secara umum itu rusak. Tapi ada beberapa sisi positif. Sisi positif itu kemudian yang menurut Islam itu dianggap penting ya kemudian dipertahankan. Yang menurut Islam kemudian tidak dianggap penting ya kemudian ditinggalkan ya, tidak dipakai lagi dalam syariat. Misalkan kemudian menerima tamu atau melayani tamu. Ini salah satu kebiasaan Arab yang bagus dan ini kemudian diakui dalam Islam. Taib. Kita lanjutkan ila ghairi dzalika minal fadhail, dan kemudian keutamaan-keutamaan orang Arab yang lain. Allati ahalatuhum li hamli rayatil Islam. Di mana keutamaan-keutamaan ini menjadikan mereka mampu untuk menanggung beban bendera Islam. Menanggung bendera Islam karena mereka adalah bahan penting, modal penting untuk kemudian menyebarkan Islam dan mengobarkan bendera jihad. Wa tahammuli amanatid dakwah, dan kemudian menanggung beban dakwah. Ila dinil haq, menuju agama yang hak ba'da dzalik, setelahnya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya, ketika kemudian kita tahu bagaimana kondisi jahiliyah, kita kemudian berusaha untuk lebih bersyukur. Karena kita tahu bagaimana perbedaan zaman antara zamannya sebelum jahiliyah, zaman jahiliyah dengan zaman ketika Rasulullah SAW sudah diutus, perubahannya itu bagaimana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.